Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurdiana dengan NIM 203200258, kelas 5D, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini dibuat guna memenuhi tugas etika manajemen dengan dosen pengampu Miss Yuliana Afifah MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi yaitu tentang mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Ada 4 hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melakukan etika dalam manajemen. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya etika manajemen sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan perlu diwujudkan di suatu masa-masa mendatang. Ada beberapa hal yang perlu mungkin dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan sehubungan dengan dorongan atau untuk melakukan atau melaksanakan etika dalam manajemen. Beberapa hal yang perlu mungkin dapat kita perhatikan atau kita lakukan, diantaranya yaitu yang pertama, pelatihan etika manusia. Pelatihan etika manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan pada kenyataannya. Pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkan sebuah wujudan. Dengan demikian, etika dalam bisnis maupun etika dalam perusahaan manajemen perlu adanya pembiasaan atau yang diberlakukannya kepada pelaku organisasi dari mulai level tertinggi maupun level terendah. Yang kedua ada advokasi. Advokasi ialah etika atau upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya. Etika dalam kegiatannya dengan menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen. Yang dimaksud dengan tim khusus dalam manajemen perusahaan yaitu yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala sesuatu kegiatan perusahaan. Segala sesuatu kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. Yang ketiga ada standar aturan. Standar aturan mengenai etika perusahaan, implementasi dari sebuah perusahaan. Hal ini akan efektif jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, perusahaan perlu menyatakan atau secara spesifik kepada semua publik mengenai kode of ethics yang mereka jalankan atau lakukan. Yang kedua, agar kode of ethics ini bisa berjalan secara efektif, perlu adanya dukungan dari tim manajemen. Dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan. Pengawasan tertentu seperti reward system. Yang keempat, ada keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol
etika bisnis, upaya ini untuk menjamin perusahaan agar sebuah perusahaan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika. Secara lebih beretika ialah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan. Setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Perusahaan yang tidak beretika, upaya ini akan mendorong perusahaan agar benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan mencoba mengingatkan perusahaan bahwasannya jika kegiatan tidak etis dilakukan, maka kegiatan tersebut perusahaan akan menghadapi konsekuensinya atau konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.